Kalian sedang asyik memperhatikan para ksatria kerajaan berlatih saat komandan seluruh skuadron mendatanginya dan menyuruhnya pergi. Si komandan bilang dia sangat mengganggu karena berdiri di sana seperti orang gila sepanjang malam. Pelayannya pun menyela dan berkata, "Hei, kau sedang bicara dengan seorang pangeran." Sang komandan tidak peduli. Dia menyebutnya bajingan tak berguna, buruk rupa, dan menyedihkan yang hanya mengganggu latihan. Namun tiba-tiba, sang komandan menerima tatapan dari mata bocah itu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tatapan tajam dan brutal yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang anak berusia 14 tahun. Atmosfer pun menjadi berat. Para prajurit mulai mendekat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat pangeran ketiga, sosok yang selalu dianggap sampah oleh semua orang, dan mereka pun merasa tenang. Namun kemudian, anak itu meraih sebuah dahan, mematahkan ranting di atasnya, dan memberitahu sang komandan bahwa para ksatrianya adalah sampah. Latihan mereka pun omong kosong. Pasukan ini bukannya diperkuat, melainkan hanya sedang diasuh dan membuang-buang waktu. Si komandan tentu saja tersinggung dan hendak memaki bocah itu. Namun dalam sekejap mata, bocah itu sudah berada di belakangnya. Hubble nyaris tidak sempat mengangkat pedangnya tepat waktu, dan dia tahu jika tidak, dia pasti sudah mati. Dia baru saja menangkis serangan mematikan hanya dari sebuah ranting. Anak itu tersenyum. Lalu dia melepaskan ranting itu dan pedang sang komandan terlempar dari tangannya, hilang, dilucuti oleh sebatang ranting di hadapan setiap prajurit di bawah komandonya. Anak itu berkata dia terkesan dengan kurangnya kemampuan sang komandan, bahkan tidak bisa membela diri melawan seseorang yang tidak berguna. Abel jatuh berlutut dan memohon ampun. Sementara anak buahnya terpaku, komandan mereka tersungkur di tanah. Mereka memohon di depan pangeran yang tidak dihormati siapapun. Nah, pria ini, nama aslinya adalah Baron. Dia dulunya adalah seorang raja dari bangsa bernama Sachtria. Dia berperang melawan kerajaan Kius. Pernah memperebutkan artefak bernama Axis of Time yang benar-benar bisa memutar balik sejarah. Dan Kius menghanguskan segalanya hingga rata dengan tanah. Baron kehilangan segalanya karena bajingan Kius itu saat dia dikepung sendirian oleh penyihir musuh. Tanpa sisa apapun kecuali sebuah pedang dan satu tangan. Mereka benar-benar menghancurkan saudaraku yang malang ini. Dan kemudian dia terbangun di tempat tidur yang empuk dikelilingi oleh para pelayan di dalam istana kerajaan Kius, kerajaan yang telah menghancurkannya. Ya, dia berada di dalam kekaisaran orang-orang yang telah membantai pasukannya. Dia akan membakar tempat ini dari dalam dan membunuh setiap orang di hadapannya karena dia berada di dalam tubuh Kion, pangeran ketiga. Masalahnya adalah pemuda ini merupakan anggota keluarga kerajaan yang paling lemah, paling dibenci, dan paling menyedihkan. Setidaknya dia punya pelayan ini yang awalnya kukira perempuan, tapi ternyata hanya seorang pria manis. Tepat setelah dia makan dan bersantai, memikirkan kehidupan barunya. Namun di rumah ini, ketiga pangeran harus makan bersama atas perintah raja. Saat pria bernama Plunge ini, ia mengira dirinya sedang berada di One Piece atau semacamnya. Masuk dengan jaket tersampir di bahu pada jam 7 pagi, bocah kita yang dulu biasanya hanya menundukkan kepala, kali ini menatap tajam ke matanya dan berkata, "Yo, apa kabar?" Plunge, dengan sikapnya yang sangat sopan itu, tiba-tiba mengambil pisau dan melemparkannya ke arah pelayan manis kami untuk menembus tengkoraknya, tapi bocah itu menangkapnya di udara seolah bukan apa-apa. Dia berjalan ke sampingnya dan memberitahu kepadanya, "Hati-hati, kawan. Lain kali ini bisa berakhir di wajahmu." Saudaranya itu hanya tertegun. Lalu aku diejek oleh pria paling sampah di tempat ini. Sekarang keadaan tidak berjalan semulus itu karena sesuatu hampir saja salah. Saat pisau itu melayang ke arahnya, dia hampir menggunakan aura secara insting. Refleks seorang prajurit aura yang menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang hampir saja membongkar identitasnya di ruang makan. Namun kemudian, dia merasakan sesuatu yang tidak terduga. Rasa sakit yang tajam di dadanya. Bukan dari pisau itu, melainkan dari dalam. Jadi dia memeriksanya, dan apa yang dia temukan mengubah segalanya. 3 lingkaran mana di sekitar jantungnya. Tubuh ini bukan sekadar pangeran lemah. Ini adalah tubuh seorang penyihir. 3 lingkaran sudah terbentuk. Itu adalah bakat yang luar biasa, namun juga hampir menjadi kutukan. Dia menghabiskan seluruh hidupnya menggenggam pedang besar, dan sekarang dia harus merapal sihir, yang menjadi masalah karena setiap kali dia mencoba menggunakan mana, dadanya terasa seperti sedang diremukan. Tubuhnya kehilangan berat badan dengan cepat.
Dia nyaris tidak bisa lari 3 putaran di sekitar danau istana tanpa hampir pingsan. Hidungnya mulai berdarah secara acak. Penjahit kerajaan, pria yang mengukurnya secara rutin, mengatakan dia semakin kurus setiap saat. Sebuah tubuh dengan 3 lingkaran mana dan berkah garis keturunan naga kerajaan seharusnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Tubuh itu seharusnya menjadi lebih kuat, bukannya hancur. Namun hal itu terjadi karena anak ini sedang diracuni. Dan itu bukan dosis kecil. Apapun yang ada di sistem tubuhnya cukup kuat sehingga tanpa garis keturunan naga yang membakarnya 24 jam sehari, dia pasti sudah mati. Ini bukan sekadar percobaan. Pembunuhan biasa. Seseorang telah meracuni jagoan kita hari demi hari. Tapi siapa? Dia berpikir dalam garis waktu aslinya, bocah ini mati pada usia 15 tahun. Mereka bilang dia mencoba meracuni ratu dan kemudian gantung diri. Bagaimana jika cerita itu selalu bohong? Berbicara tentang tersangka, saat itulah jagoan kita mencium bau seseorang yang datang. Benar-benar insting seekor anjing. Ini adalah Cus, ratu saat ini. Dari warna matanya. Pastilah dia ibu tirinya. Dan astaga, dia sangat cocok untuk peran ibu tiri yang jahat dengan bibir tebal itu. Dan tentu saja, dia langsung mendatangi bocah kita dan mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia terlihat sangat dewasa dan sehat. Jagoan kita melontarkan kalimat padanya dan berkata, "Aku tidak tumbuh banyak. Kau akan lihat seberapa besar aku bisa tumbuh di masa depan." Ya, itulah arah cerita yang aku suka. Kata-kata yang membuat suasana berubah mencekam. Sang Viscount berkata dia hampir tidak mengenalinya karena dia biasanya bahkan tidak menunjukkan wajahnya. Dia pasti akan menjadi pria yang sangat tinggi. Saat itulah sang ratu memotong pembicaraannya. Siapa yang menyangka? Sang Viscount benar-benar seekor anjing penjilat, persis seperti rumor yang beredar. Ratu bertanya mengapa Plane belum memberitahunya tentang kuda yang sama sekali tidak mematuhinya. Akan lebih baik jika dia melaporkannya, tetapi Planche berkata sang ratu sudah tahu. Jadi dia bilang dia telah kehilangan kendali atas kendalinya, dan putranya bilang kuda itu tidak berguna. Dia bangkit dan segera meninggalkan meja makan, meninggalkan ibunya yang terkutuk itu dalam kemarahan. 3 minggu kemudian, tibalah waktunya untuk perayaan ulang tahun raja. Sang raja, yang pada dasarnya adalah keset bagi istrinya, seperti segala hal di istana itu. Rakyat jelata pun bersemangat dengan pesta pora itu. Semua orang ingin melihat para pangeran. Saat mereka mempersiapkan bocah itu, si penjahit menjadi sangat khawatir. Darah mulai mengalir dari hidung Kilian. Semua pelayan panik melihat mimisan yang tiba-tiba itu. Sang pelayan meminta kompres untuk membantu. Pangeran bilang itu bukan apa-apa, dia hanya kurang tidur, tapi karena penjahit sering mengukurnya, dia bilang. Anak itu kehilangan lebih banyak berat badan. Kilian mencoba mengalihkan pembicaraan dan berkata dia terlalu banyak berolahraga, itulah sebabnya berat badannya turun drastis. Begitu penjahit pergi, kepala pelayan diam-diam bertanya apakah hari ini adalah harinya. Apapun yang terjadi, sebelum rumor tentang kesehatan Sirian menyebar, dia harus bertemu Ellen, bukan Mask. Karena penundaan dalam jadwal raja, dia harus melihat putra-putranya satu persatu. Bocah itu tidak punya waktu untuk disia-siakan dan berharap ayahnya mau bicara dengan semua orang sekaligus. Pertemuan pribadi bukanlah apa yang dia harapkan. Raja Roma sedang membaca dokumen dan sang pangeran mengumumkan kedatangannya, tetapi raja bertingkah seolah dia bahkan tidak menyadarinya, seolah dia mengabaikan semuanya. Itu sangat tidak sopan, pikir Kilian, sampai raja menyuruhnya untuk duduk. Raja mengajukan pertanyaan umum dan berkata putranya terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba, semuanya masuk akal bagi Kilian. Sekarang dia tahu mengapa raja ingin melihat putra-putranya sendirian. Dengan cara ini, dia benar-benar menghemat waktu karena dia tidak perlu benar-benar berbicara atau bertanya apapun. Benar-benar keluarga yang kacau. Seorang ayah yang tidak peduli. Saudara-saudara yang apatis, tempat yang luar biasa. Planche baru saja tiba dan dia sudah mabuk dengan nol sopan santun. Orang yang paling tertarik dengan pertemuan itu adalah sang ratu yang memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan suaminya sendiri. Dan di tengah-tengah semua orang ini, seseorang menginginkan sang pangeran mati. Sudah waktunya baginya untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Karena perayaan itu, sang pangeran muncul di hadapan semua orang dengan penampilan seperti orang yang berbeda. Kehadirannya
sudah mengalahkan aura Pangeran Planche yang hanyalah seorang pemabuk. Para bangsawan membicarakannya, memulai rumor. Calen akhirnya memasuki aula, membuat semua bangsawan figuran itu terkesan. Rumor itu nyata. Pangeran berambut hitam bermata merah yang terlihat seperti Sepanian. Dia memotong rambutnya. Wajahnya terlihat sepenuhnya. Dan dia bahkan mengenakan bros merah tua. Itu adalah sebuah pernyataan sunyi. Bahwa dia sudah selesai bersembunyi. Pelayan itu mendatanginya untuk menanyakan sesuatu. Dia ingin tahu mengapa semua orang menatapnya. Dia bahkan mengira itu mungkin karena sang pangeran berpakaian sangat baik. Calen tahu permata itu menarik perhatian. Itu semua adalah ulah penjahit. Keluarga pelayan itu juga dari Kius, tetapi dari sebuah kota pedalaman kecil. Pangeran bertanya apakah mereka akan datang ke ibu kota, dan pelayan itu berkata mereka butuh undangan. Karena pangeran bertanya terlalu pribadi, sepertinya pelayan itu akan meledak, tetapi dia mencoba mengalihkan pembicaraan. Pangeran sedang menunggu saat yang tepat karena ada seseorang di sana yang ingin dia temui. Dia bertanya apakah pelayan itu tahu mengapa tempat itu disebut Aula Siegfried. Itu dinamai menurut patriark pertama dari nama keluarga tersebut, salah satu pahlawan besar. Mereka telah setia kepada keluarga kerajaan selama 500 tahun, mempertahankan wilayah itu. Di kehidupan masa lalunya, pangeran suka mendengar cerita itu, dan orang yang ingin dia temui ada di tengah aula itu, Duk Siegfried, yang terlihat sangat kuat dengan tradisi kesetiaan yang panjang. Itulah tipe orang yang disukai pangeran. Menggunakan sedikit mana, dia mencoba melihat apakah pria itu tajam. Dan dia langsung diperhatikan. Ujian itu berjalan persis seperti yang diharapkan. Sang pelayan menyadari sang Duk sedang menatap sang pangeran. Dia adalah salah satu dari 5 pendekar pedang hebat di benua itu. Untuk saat ini, pangeran akan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Di tengah aula, raja berterima kasih kepada para tamu yang telah datang. Kalian sudah berada di luar bersama pelayannya. Anak itu berhasil menjinakkan kuda keras kepala itu. Menyadari bahwa kuda itu sebenarnya lembut dan cerdas. Sekarang mereka harus pergi ke gerbang utama. Seseorang telah dihentikan untuk masuk. Kian dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Itu adalah orang yang ingin dia temukan. Ellen tidak punya undangan ke pesta itu, jadi dia ditahan di luar. Para penjaga sepertinya tidak tahu dia adalah penyihir penting. Meski begitu, mereka menghalanginya. Ellen berpikir para tamu diperlakukan berdasarkan penampilan mereka. Sang pangeran menyadari penyihir itu melakukannya dengan sengaja, seolah dia sedang mencari alasan untuk tidak melangkah ke tanah itu, sudah bersiap untuk pergi. Pelayan itu berkata mereka tidak bisa mengikutinya karena mereka akan melanggar perintah raja. Colian tidak boleh kehilangan jejak sang penyihir, jadi dia menyuruh pelayannya untuk menahan para penjaga, lalu memacu kudanya ke arah Ellen. Today. Para ksatria memerintahkan pangeran untuk segera berhenti. Perintah raja melarang siapapun untuk pergi, tetapi bocah itu melompati mereka dengan kuda hitamnya, menuju keluar benteng. Sekarang, pelayan itu harus melakukan sesuatu untuk menghentikan para penjaga karena dia mendapat perintah jelas untuk mencegah hal itu terjadi. Dengan penuh energi, dia menyuruh para ksatria untuk segera berhenti karena pangeran mendapat izin dari Siegfried. Akhirnya, pelayan itu mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Namanya adalah Soyan, putra sulung Duk Siegfried. Kemudian, seseorang tertawa keras tentang apa yang terjadi. Itu adalah ayah sang pelayan, terkesan dengan kecerdasan putranya. Saat dia meninggalkan tanah mereka, dia hanyalah seorang anak kecil. Itu adalah keputusan yang bagus. Bocah itu takut hubungan antara Duk dan Raja akan menjadi tegang. Namun Siegfried yakin tidak akan terjadi apa-apa karena Raja tidak akan mengajukan pertanyaan apapun. Dia terlalu banyak berpikir. Jika pangeran mendapat bantuan dari keluarga itu, dia pasti tidak akan dihukum. Ada keseimbangan kekuasaan yang rapuh di sana, jadi semuanya akan diabaikan seolah-olah tidak pernah terjadi. Apapun alasan yang membawa pangeran muda itu keluar, Ellen menyadari dia diikuti seolah dia akan dikritik. Jadi, dia bertanya apa yang dilakukan pangeran ketiga Kis dengan mengejarnya. Kion sudah tahu bahwa begitu dia mencapai lingkaran ketujuh, penuaan akan melambat. Anak itu berkata ini sudah larut dan bertanya apakah penyihir itu benar-benar akan pergi. Penyihir itu berkata saat dia mencoba membuka pintu itu, ada penghalang besar. Hal itu sedikit membuat Calen kesal karena penyihir itu bahkan tidak terlihat tertarik untuk tinggal.
Kalian berkata dia mencoba pintu yang salah karena sudah ada tempat yang terbuka untuknya. Penyihir itu menyadari dia sedang dipancing dan bukannya mendengarkan alasan, dia melihat bahwa dia sedang berhadapan dengan pangeran yang sangat tajam. Seseorang yang tidak terlihat seperti baru berusia 14 tahun. Saat itulah sang penyihir menyadari sesuatu. Dia melangkah lebih dekat, benar-benar khawatir. Saat dia menyentuh tangan sang pangeran, energi mulai bangkit, membuat pangeran merasakan sakit yang tajam di dadanya. Mana sang penyihir mengalir melalui tubuh sang pangeran. Kontak itu menjadi begitu intens sehingga kalian harus menarik diri. Penyihir itu berkata bahwa meskipun pintu tertutup, kau tidak bisa sepenuhnya menghalangi angin. Kondisi anak itu telah terbongkar di hadapan sang master ini. Calen berkata ada batas seberapa banyak mana yang bisa dia gunakan, tapi itu bukan masalah sebenarnya. Pertanyaannya adalah apakah sang penyihir sudah mengetahuinya. Ellen terus menatapnya dengan penuh minat. Meskipun mereka adalah keturunan naga, Charis meremehkan penyihir, dan kehadiran Ellen telah diabaikan sepenuhnya. Namun sekarang dia percaya takdir membawanya kepada bocah ini, jadi dia bertanya mengapa pangeran ingin bertemu dengannya. Cole tahu dia tidak bisa berbohong sekarang atau dia akan ketahuan. Dengan sangat sopan, dia berkata dia ingin bicara karena dia percaya hidupnya akan berada dalam bahaya segera. Pangeran ketiga dibenci oleh semua orang. Keberadaannya dikelilingi oleh musuh. Ellen memasang penghalang di sekitar mereka berdua yang memblokir semua suara. Dan dia melakukannya tanpa mantra sama sekali. Sambil memikirkannya, sang penyihir bertanya apa tujuan bocah itu sebenarnya, untuk menghindari apa yang akan datang atau untuk menyingkirkan masalah yang sebenarnya. Kalian berkata prioritasnya adalah menghentikan sesuatu yang lebih buruk terjadi untuk saat ini. Dan jika dia harus merebut tahta untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, dia akan melakukannya. Ellen sepertinya menyukai kepercayaan diri itu. Seorang pangeran muda yang butuh mentor untuk mencapai tujuannya. Itu benar-benar menarik. Itulah sebabnya sang penyihir meminta untuk diundang lagi. Tende. Sang pangeran berlutut di depannya, memperkenalkan dirinya kepada mentor barunya. Dengan ego sang penyihir yang terelus dengan baik, dia setuju untuk menyelamatkan pangeran. Kembali ke pelayan itu, dia bertanya kepada ayahnya apakah tidak ada yang tahu tentang identitas aslinya karena akan menjadi masalah jika bocor. Siegfried sangat percaya diri, tetapi putranya tetap khawatir. Dia ingin tahu bagaimana kabar Leah akhir-akhir ini. Ayahnya berkata, dia melakukan pekerjaan hebat dalam menangani urusan internal keluarga. Posisi yang ditinggalkan bocah itu. Kapanpun dia ingin berhenti berpura-pura menjadi pelayan, dia bisa kembali kapan saja. Menyadari dia tidak akan melihat putranya untuk waktu yang lama, Duke mendengarkan saat bocah itu berkata mereka akan bertemu lagi dalam 3 bulan. Siegfried menganggap itu sebagai tanda putranya akan meninggalkan jabatannya saat ini. Bocah itu berkata bahwa sebentar lagi seorang tuan muda akan berusia 15 tahun. Ayahnya bertanya apakah dia tahu apa arti nama keluarga mereka. Mereka dikenal sebagai gajah dari Chaeus. Mereka tidak pernah menginginkan tahta, tetapi mereka sangat kuat. Mereka adalah raja dari segala binatang, dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Setelah mengatakan itu, Siegfried mulai tersenyum, mengatakan nama mereka membawa kekuatan nyata. Lalu dia menyuruh putranya untuk melakukan apapun yang dia mau, yang membuat bocah itu benar-benar bahagia. Dia bilang lain kali sang ayah jangan membuatnya terlalu khawatir. Pelayan itu merapikan pakaiannya untuk kembali. Sangat formal. Dia berpamitan kepada ayahnya, mengatakan mereka akan segera bertemu lagi. Siegfried berpikir putranya sangat keras kepala. Khas keluarga mereka, dia juga memikirkan apa yang dilakukan pangeran sebelumnya. Jika dia bisa melakukan hal seperti itu, dia pasti sudah tumbuh pesat. Sekarang, sang Duke ingin tahu apa yang sedang direncanakan pangeran ketiga. Keesokan harinya, sebuah kereta menarik perhatian semua orang. Kereta itu memiliki lambang dengan 7 mawar dan tongkat perak. Orang-orang ingin tahu mengapa keluarga itu mengunjungi Charis, tetapi alasannya tampak jelas. Mereka memiliki hubungan baik dengan raja, dan rumor pun menyebar. Ellen baru saja turun dari kereta. Murid mudanya telah mewujudkannya. Malam sebelumnya, mereka membicarakan hal ini tepat sekali. Penyihir itu harus tiba jam 9. Bersaing dengan pengaruh keluarga penjara tidak akan mudah. Sudah waktunya untuk mengguncang para bangsawan. Pelayan dari rumah itu menyambut penyihir itu dengan sopan dan berkata raja sudah menunggu. Dalam pertemuan itu, raja terkejut dengan kehadiran sang penyihir,
dan Ellen meminta tempat untuk tinggal. Untuk menyaingi kekuatan istrinya, Raja tahu memiliki penyihir itu di pihaknya akan sangat berguna. Mengejutkan dia muncul di sana lebih dulu, dan itu membuat Raja curiga. Penyihir itu berkata bahwa malam sebelumnya dia menemukan seekor kucing hitam kecil bermata merah. Dia menyadari kucing itu sangat pintar dan memutuskan untuk mengajarinya beberapa hal, tapi dia masih belum punya tempat tinggal. Gede. Raja bertanya apa yang akan diajarkan, dan jawabannya sangat jelas. Sihir. Tapi lingkungannya juga perlu membantu kucing kecil itu berkembang. Jadi pemilik tanah itu perlu berkontribusi juga. Dengan sedikit gelisah, Raja bertanya apakah penyihir itu benar-benar bisa melakukannya. Kalian akan menjadi muridnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Raja memutuskan untuk bekerja sama. Tempat itu sudah kacau. Satu hal lagi tidak akan memperburuknya. Tetap saja, Raja merasa penasaran karena dia mendengar putra ketiganya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Itu mengejutkan sang penyihir. Bahkan kondisi kesehatan bocah itu tidak biasa karena sulit ditemukan penyebabnya. Lebih buruk lagi, Raja hanya membicarakan hal-hal yang dia dengar, seolah dia bahkan tidak mengenal putranya sendiri. Jadi sang penyihir bertanya apakah sang ayah tahu tinggi badan pangeran muda itu. Sesuatu yang mendasar. Dari diamnya sang raja, penyihir itu langsung menyadari dia tidak bisa menjawab. Lalu dia memberitahunya, perhatian bisa menjadi racun, dan ketidakpedulian bisa menjadi obat. Namun dalam kasus ini, mengatakan, kau sibuk hanyalah sebuah alasan. Raja menjadi kesal, tetapi memutuskan untuk membiarkannya karena penyihir itu masih tidak tahu bagaimana bersikap sebagai mentor bocah itu. Dia berkata, sangat konyol. Harus menjelaskan hal ini, tapi aku sangat peduli pada pangeran muda itu, bersikeras bahwa dia sangat istimewa. Saat percakapan mereka hampir terputus, sebuah penghalang sihir dipanggil. Ellen menyuruh Raja untuk memperhatikan. Bocah itu terlihat sakit. Bahkan pakaian yang dia kenakan harus segera dirombak karena berat badannya turun. Dia nyaris tidak bisa bangun sendiri saat terbangun. Jika Raja terus tidak melakukan apapun selain menonton, dia akan kehilangan sesuatu yang dia klaim sangat berharga itu. Waktu hampir menunjukkan jam makan siang, dan pangeran muda masih belum meninggalkan kamarnya untuk sarapan. Pelayan itu berkata dia akan menanganinya dan membawakan teh. Protagonis kita tetap di tempat tidur dalam rasa sakit yang hebat, bahkan saat dia tertidur. Melihat itu, pelayan itu mengira hari sebelumnya pasti sangat melelahkan. Saat itulah sang penyihir muncul dan melihat bocah itu masih belum bangun. Kehadiran penyihir itu membuat pelayan bingung, tetapi kemudian dia benar-benar ketakutan saat Ellen muncul entah dari mana. Siegfried muda mencoba menghentikan penyihir itu untuk mendekat. Dia menyuruhnya memberi protagonis kita waktu karena kesehatannya rapuh, tetapi penyihir itu langsung mengenali bocah itu. Mereka bertemu beberapa tahun sebelumnya, dan dia tahu dia sedang menatap sang gajah kecil. Sepertinya beberapa orang tahu siapa ayah pelayan itu. Pelayan itu bersumpah penyamarannya sempurna, tapi dia tetap ketahuan. Protagonis kita akhirnya bangun, tapi dia tidak tahu sudah berapa jam dia beristirahat. Dia diberitahu bahwa dia kedatangan tamu. Kalian melihat siapa penyihir itu dan bocah itu menerima hadiah kecil darinya, beberapa pil yang harus dia minum setiap hari. Ellen berkata bocah itu sedang menghadapi dua masalah. Yang pertama adalah dia tidak bisa mengendalikan mananya sendiri. Yang kedua adalah tubuhnya kehilangan berat badan terlalu cepat. Kalian terkesan dengan kemampuan gurunya dalam menyadari segala hal. Ellen bertanya apakah bocah itu benar-benar memiliki kekuatan berkah tersebut. Kalian menjawab ya karenanya. Dia seharusnya pulih lebih cepat. Dan memiliki bakat dalam sihir, tapi entah bagaimana regenerasinya tampak kacau. Semakin penasaran, Ellen bertanya apakah bocah itu tidak pernah merasa aneh dengan penyembuhan yang bercampur dengan kekuatan sihir. Secara teori, jantung bocah itu seharusnya kuat. Gurunya setuju. Berkah itu tidak hilang dan jantungnya juga tidak bermasalah. Sebenarnya, regenerasinya sedang digunakan terus-menerus. Hanya saja di tempat lain. Pernyataan itu benar-benar mengejutkan protagonis kita. He segera menyadari bahwa dia sedang diracuni, dan jika bukan karena berkahnya, dia pasti sudah mati sejak lama. Melawan racun sekuat itu mendorong tubuhnya hingga batas maksimal. Karena itu, menggunakan mana menjadi sangat sulit. Protagonis kita tahu bahwa aslinya bocah itu adalah korban pembunuhan, tapi dia sudah diracuni sebelumnya,
sesuatu yang direncanakan dengan sangat matang. Mengetahui semua ini memenuhi dirinya dengan kemarahan. Ellen menyadari niat negatif yang keluar darinya. Seorang anak berusia 14 tahun seharusnya tidak mampu melakukan itu. Kalian percaya pil kecil itu adalah penawarnya. Gurunya berkata dia membuatnya terburu-buru, tapi itu seharusnya cukup. Protagonis kita mulai berpikir tentang apa yang akan terjadi jika dia meminumnya sementara racunnya masih masuk. Itu membuat gurunya khawatir karena pengobatannya tidak akan berjalan maksimal. Membiarkan racun tetap di sistem tubuhnya akan sangat berbahaya, tapi bocah itu sudah punya ide siapa pelakunya. Pastilah teh yang dia minum setiap pagi. Karena dia meminumnya di depan semua orang, akan mudah untuk memastikan dia telah menelannya. Mungkin bocah itu menemukan hal itu di kehidupan masa lalunya, dan itulah yang mempercepat pembunuhannya. Sekarang keadaan sangat berbeda. Kalian perlu mencari tahu apa yang sedang terjadi sambil merahasiakan semuanya. Gurunya bertanya apakah itu satu-satunya pilihan. Bocah itu perlu memastikan teh adalah sumber racunnya. Itu bisa membahayakan para pelayannya karena si pelaku melakukannya secara rutin, merasa yakin. Mereka tidak akan pernah tertangkap. Mengetahui identitas asli pelayan itu, sang guru berkata dia akan aman, tetapi dia memahami ketakutan kalian dan ingin tahu langkah selanjutnya di suatu tempat misterius. Seorang pria tua yang menjijikan berkata bahwa untuk menggunakan kartu asnya, dia perlu menerima sesuatu. Keesokan harinya, kalian ingin gurunya menemaninya keluar. Beberapa pelayan pergi mencari Pangeran Plunge karena ratu ingin menemuinya. Dia bilang bocah itu sangat terlambat, tapi dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Mabuk lagi, pria muda itu meminum air dan menyuruh ibunya untuk langsung mengatakan apa tujuannya datang lalu pergi. Ratu mendengar protagonis kita telah mendapatkan mentor, Ellen, penyihir lingkaran ketujuh. Berita itu menyebar di kalangan bangsawan. Plunge tidak peduli sama sekali. Tidak. Ratu memberitahunya bahwa dia harus menghargai investasi yang telah ia buat. Sudah waktunya untuk bersiap-siap. Banyak mata akan mengawasi mulai sekarang, jadi sebaiknya dia tidak mengecewakan mereka. Plunge menjadi sangat marah dan melemparkan cangkir ke lantai. Meskipun dia melukai dirinya sendiri, dia mengusir para pelayan itu keluar. Sekarang dia semakin kesal dengan jagoan kita, sumber dari rasa frustrasinya. Karena perayaan ulang tahun raja sedang berlangsung, iring-iringan kerajaan mengelilingi ibu kota bersama anak-anaknya, membuat rakyat sangat antusias. Kalian adalah sosok yang paling dinantikan kemunculannya oleh kerumunan. Sang pelayan bertanya apakah kondisinya baik-baik saja, setidaknya wajahnya tampak sedikit lebih sehat. Kalian menjawab bahwa ia telah beristirahat dengan cukup. Berkat penawar racun yang ia konsumsi, bernapas terasa jauh lebih lega. Dan rasa sakit di hatinya pun telah hilang. Sayangnya, jadwal hari itu akan sangat panjang, yang membuat sang pelayan merasa sangat khawatir. Meski begitu, sang protagonis cukup sehat untuk menemui rakyatnya. Di tengah kerumunan, seorang pria mencoba bersembunyi. Protagonis kita menyadari kehadiran sosok misterius itu. Ia tidak akan pernah melupakan mereka. Mereka adalah orang-orang dari kehidupan masa lalunya, sosok yang malam itu mengorbankan dirinya demi melindunginya. Sayangnya, pria berkerudung itu menghilang ke dalam kerumunan. Protagonis kita mencoba mengejar dengan menunggang kuda, namun pelayannya menghentikannya. Kalian mencoba menjelaskan bahwa ia harus mengejar mereka, tetapi mereka sudah lenyap dan akan terlihat buruk jika meninggalkan rombongan kerajaan di saat seperti itu. Satu hal yang ia yakini, ia pasti akan bertemu kembali dengan temannya. Di ujung rute, seorang bangsawan menyambut raja dan keluarganya. Ia mengatakan telah menyiapkan pertunjukan untuk merayakan kedatangan mereka. Baron Melir, orang yang bertanggung jawab mengatur perjalanan ini dan penyebab semua stres yang dirasakan sang pangeran. Dalam kehidupan masa lalunya, acara menunggang kuda ini diatur oleh baron tersebut, dan salah satu putra raja terluka, ia menyebabkan Melir dihukum gantung. Sangat disayangkan karena ia tampak seperti karakter latar yang cukup sopan. Aula sudah dipersiapkan untuk menyambut para tamu. Pangeran kita sudah melihat lampu gantung yang akan jatuh dalam acara yang diadakan untuk raja itu sendiri. Aneh sekali para ksatria tidak memeriksa keamanannya, tetapi mengingat siapa komandannya, kalian sadar ia tidak bisa berharap banyak dari mereka. Ia memutuskan akan memberi kesempatan pada karakter latar itu untuk tetap hidup. Ketika sang baron mendekatinya, kalian berkata ia merasa khawatir dengan lampu gantung itu dan memerintahkan untuk segera diperiksa. Jelas, pesan itu membuat sang bangsawan benar-benar bingung. Pertunjukan kuda sedang berlangsung di arena.
Sang bangsawan bersikap antusias seperti anak kecil di samping raja. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan ini sedikit pun. Namun, kemudian ia menyadari ekspresi protagonis kita dan mulai berpikir bahwa ia memang seharusnya memeriksa langit-langit. Ketika memeriksa tempat itu, sang baron menemukan tali yang sudah sangat aus. Jika bukan karena peringatan sang pangeran muda, sesuatu yang mengerikan bisa saja terjadi. Namun, ia telah diperingatkan tentang apa yang akan terjadi. Seolah-olah protagonis kita mengetahui masa depan. Kalian menyadari sang bangsawan bertindak dengan sangat bijak. Pertanyaannya adalah mengapa? Brizen memiliki penjaga di area itu yang cukup untuk menyebabkan keributan besar. Pangeran yang lebih pemabuk itu berkata sang bangsawan tidak tahu diri. Pertunjukan berlanjut di arena. Sambil menatap protagonis kita, pangeran mabuk itu berkata ia jijik dengan garis keturunan pangeran. Semua orang di sana mendengarnya dan itu justru membuat protagonis kita semakin termotivasi karena ia tidak pernah menyangka raja gila dari kehidupan masa lalunya akan berubah menjadi orang yang begitu tidak berguna. Sudah waktunya untuk mencari tahu sejauh mana sang ratu akan bertindak dalam situasi ini. Ia juga tidak menyukai apa yang terjadi karena ia sudah memperingatkan putranya agar tidak bodoh. Baru setelah itu, setelah menatap putranya sendiri, ia mengerti bahwa putranya melakukan hal itu dengan sengaja. Tetapi hari itu sangat istimewa. Banyak bangsawan hadir. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Pertunjukan untuk para bangsawan akhirnya berakhir. Kecelakaan yang seharusnya terjadi berhasil dicegah. Sang ratu tetap sangat tenang, seolah ia tidak merencanakan apapun. Mungkin kecelakaan itu memang bukan bagian dari konspirasinya. Hal itu juga pernah diperdebatkan di kehidupan masa lalunya. Itu bisa saja dipicu oleh kekuatan luar. Tampaknya memang dirancang agar ditemukan. Serangan langsung terhadap keluarga kerajaan. Brizen mendapat keuntungan paling besar dari dampak kejadian itu. Saat mereka pergi, protagonis kita bertanya kepada pelayannya dari mana kekayaan baron itu berasal. Ia mengetahui pria itu memiliki tambang berlian. Jika sang baron disingkirkan dari permainan, Brizen akan menguasai pasar itu juga. Protagonis kita menyusun kepingan teka-teki itu, tetapi ia memutuskan untuk mengamati sedikit lebih lama. Ia berpikir untuk sedikit menekan sang baron karena pangeran kita telah menyelamatkan nyawanya. Jadi, ia menyuruh pelayannya membatalkan semua rencana setelah pertunjukan. Ia beralasan komentar yang ia dengar dari saudaranya sendiri begitu tajam hingga membuatnya terguncang. Itulah mengapa ia tidak bisa mengikuti sisa jadwal acara. Sang raja berada di kantornya memikirkan apa yang terjadi. Karena sang penyihir menegurnya secara langsung, ia mulai teringat pada ibu sang pangeran. Saat-saat terakhirnya, hingga pelayan menyela, mengumumkan kedatangan ratu. Seorang pelayan berkata ia akan membawakan teh untuk mereka. Sang ratu menyadari seseorang telah berkunjung sebelum dirinya. Raja menghentikan kegiatan minum teh, mengatakan ratu akan segera pergi. Langsung pada intinya, ia bertanya apa yang membawanya ke sana. Ratu bertanya apa yang akan terjadi pada Brizen setelah peristiwa itu, tetapi ia khawatir dengan perilaku putranya. Hal itu bisa merusak posisinya dalam garis suksesi. Ia memuji festival hari itu dan menyarankan agar sang baron diberi penghargaan. Raja menyadari ratu sudah memiliki rencana. Sambil tersenyum, sang ratu mengungkit hak eksklusif Brizen untuk memasok kuda bagi keluarga kerajaan. Bagi raja, ratu sedang melepaskan aset yang sangat penting, yang hanya mendukung apa yang dikatakan Ellen. Ellen mengatakan ratu tidak akan menyerahkan pengawal kerajaan hanya karena ia tidak merasa putus asa, tetapi ia akan memberikan sesuatu yang berharga, dan raja harus bersikap seolah ia tidak mengharapkannya. Setelah mendengar usulan tersebut, raja mengatakan ia akan menjalankan rencana pada acara berikutnya. Hal itu membuat ratu sangat bahagia. Malam itu, raja datang untuk makan malam didampingi putranya untuk memberi penghargaan kepada baron atas apa yang ia lakukan hari itu. Para bangsawan sudah tahu bahwa itu adalah kesepakatan antara raja dan ratu. Karena tindakan kalian, karena popularitas sang protagonis yang kian meningkat, kamarnya dibanjiri hadiah. Pengaruh saingannya kian menyusut, tetapi ia tidak membutuhkan penawaran semacam itu kecuali hadiah dari sang baron. Ia akan menyumbangkan semuanya. Tidak butuh waktu lama bagi sang pelayan untuk menemukan hadiah dari baron. Kalung yang sangat mencolok terbuat dari batu merah. Ukurannya begitu besar sampai terlihat seperti dibuat untuk kuda. Itu membingungkan pangeran kita, dan ia mengetahui bahwa ketika sang baron mendekat, sang pelayan mengatakan pangeran menyukai kuda hitam.
Itulah sebabnya ia menerima kalung tersebut. Itu pasti sang baron yang sedang menguji niatnya. Jika ia menerima hadiah ini, ia akan mendapatkan yang lain. Nantinya, kalian berpikir pria itu tidak mengerti nilai nyawanya sendiri. Permata itu tidaklah cukup, jadi ia memutuskan untuk mengirim pesan. Ia ingin tahu nilai kalung itu karena ia akan membelinya. Sang pelayan tidak mengerti tawarannya dan pangeran kita berkata ia tidak tertarik pada kalung itu. Sebenarnya, tanaman yang sangat menyeramkan telah menarik perhatiannya. Itu adalah hadiah dari Asosiasi Penyihir dan pangeran kita merasa itu sangat aneh, tetapi pasti berharga karena disertakan dengan surat penjelasan. Saat tanaman itu mati, ia melepaskan serbuk sarinya. Pangeran kita tampaknya memahami mengapa itu penting. Ia berkata hadiah itu akan tetap di kamarnya karena ia punya ide yang sangat menarik untuk dicoba. Kemudian, ia sengaja menumpahkan teh dan berpura-pura telah membakar tangannya. Sang pelayan meminta beberapa pelayan untuk membersihkannya. Sebagian teh tumpah ke tanaman yang membuat sang pelayan khawatir tanaman itu mungkin terpengaruh oleh teh tersebut. Sang protagonis berkata tidak masalah. Bukan berarti tehnya beracun. Komentar yang terlalu spesifik dan itu membuat pelayan ketakutan. Dengan gurunya di sampingnya, pangeran kita berterima kasih atas bantuan yang ia terima. Berkat efek penawar racun, Ellen menyadari protagonis kita terlihat jauh lebih sehat dan jauh lebih bahagia. Ellen juga ingin berjalan-jalan seperti itu. Itu adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama. Kalian bertanya apakah raja mengizinkannya, tetapi raja mungkin bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi karena ia selalu sibuk. Pangeran kita bergegas keluar, meninggalkan pelayan yang sangat khawatir. Sang penyihir bertanya apakah ia masih meminum obatnya. Kalian berjanji ia melakukan persis seperti yang diperintahkan. Orang yang mengirimkan racun itu sangat khawatir karena tanaman tersebut telah digunakan sebagai umpan. Itu mengejutkan sang penyihir karena itu strategi yang menarik. Hadiah yang diterima pangeran kita telah digunakan dengan brilian. Sekarang mereka harus berpisah lagi karena sang protagonis ingin melakukan ini sendiri. Asosiasi penyihir berada di jalan terdekat. Di sanalah sang guru siap membantunya. Segera mereka akan bertemu lagi. Setelah mereka melakukan apa yang perlu dilakukan, beberapa pandai besi bekerja keras. Pangeran kita mendapatkan belati untuk membela diri. Itu akan berguna mulai sekarang jika ia diserang. Apa yang ia butuhkan sekarang adalah informasi lebih lanjut. Dalam kehidupan masa lalunya, beberapa agen dikirim ke lapangan untuk tujuan itu. Pembunuh terlatih mendapatkan misi seperti itu yang ditugaskan melalui Raja Secretia. Dalam kehidupan masa lalunya, protagonis kita melakukan hal yang sama. Di jalan yang gelap itu, ia benar-benar tidak terlindungi dan ia tahu para pembunuh dari kerajaannya sangat cakap. Beberapa pria mabuk mendekatinya. Ia harus berhati-hati agar tidak mengungkapkan identitas aslinya. Jika tidak, ia bisa memicu serangan lebih cepat dari yang diperkirakan. Kebenaran adalah penampilannya yang eksotis menarik perhatian, jadi ia harus lebih waspada. Ia akhirnya memasuki toko yang sangat aneh, jauh lebih besar dari yang ia duga. Di dalam, sang penjual bertanya apakah ia mencari burung merpati pembawa pesan, tetapi ia berkata ia tidak butuh burung-burung itu, yang tampak seperti sedang tidur dengan damai. Bahkan sepertinya mereka datang dari jauh dan kelelahan, dan tidak ada tempat yang lebih baik bagi mereka daripada toko itu. Semakin tertarik, pria tua itu bertanya apa yang membawa anak muda itu ke sana. Kalian berkata ia perlu memberi makan burung-burungnya. Dalam sekejap mata, ia diserang. Bilah pisau lewat tepat di dekat kerudungnya, dan pria tua itu berkata ia tidak menjual burung akhir-akhir ini, jadi ia sangat berhati-hati dan curiga. Kalian dengan cepat menyadari itu bukan pria tua biasa. Akan sulit untuk melawannya dalam situasi itu. Jadi, pangeran kita memutuskan untuk berbicara sebagai gantinya. Ia berkata burung-burung yang ia cari telah meninggalkan sarang yang jauh, jadi mereka butuh makanan. Mereka tidak dijual. Burung adalah nama sandi bagi agen rahasia yang bertanggung jawab mengumpulkan informasi. Bahkan agen Secretia pun tidak mengenal semua orang yang ada di lapangan agar informasi tidak bocor. Pria tua itu bertanya apakah anak itu adalah burung milik seseorang. Kalian bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan nama ayahnya yang dulu untuk berpura-pura ia adalah burung yang sedang bekerja, mengklaim ia di sana atas nama Nebula. Hal itu membuat pria tua itu sangat terkejut. Semuanya berjalan lancar sejauh ini. Pangeran kita meminta sedikit makanan karena burung ini perlu bekerja.
Pria tua itu segera menyuruhnya untuk mengikuti. Ia membawa pangeran kita ke ruangan rahasia dan berkata, anak muda itu pasti anggota baru dan ia harus mengingat nama sandi pria tua itu, Elang Putih. Sang protagonis berkata ia adalah angsa merah. Inilah saatnya ia mendapatkan informasi. Untuk setiap informasi, ia harus menyerahkan pembayaran di muka. Pangeran kita tidak menyangka akan dimintai bayaran bahkan sebelum mengatakan apa yang ia cari. Itu bisa saja jebakan, tetapi pria tua itu berkata harganya sudah tetap. Setelah membayar, ia mendapatkan informasi yang diinginkannya. Sambil membaca gulungan itu, angsa merah mulai bertanya-tanya apakah informasi itu benar. Namun berdasarkan apa yang ia minta, itulah yang harus diberikan pria tua itu kepadanya. Sebelum meninggalkan toko, ia diperingatkan untuk berhati-hati karena tempat itu cukup kejam. Sang protagonis setuju, berpikir bahwa tidak ada yang lebih berbahaya di sana selain Elang Putih itu sendiri. Dalam perjalanan kembali ke kastil, pangeran kita melihat beberapa pria berkerudung. Ia perlu menyeberangi jembatan itu, tetapi ia dihentikan. Ia bertanya apa artinya. Salah satu pria meminta maaf dan berkata ia harus menunggu karena orang mati sedang melakukan perjalanan terakhir mereka. Baru saat itulah ia menyadari itu adalah ritual pemakaman. Pangeran kita turun dari kudanya untuk menunjukkan rasa hormat. Adat pemakaman sangat berbeda di bangsa itu. Mereka meletakkan bunga merah ke dalam sungai agar orang mati tidak kehilangan jalan mereka. Dalam kehidupan masa lalunya, mereka melakukannya dengan bunga putih yang diletakkan di atas kuburan. Bunga itu mekar di malam hari, pertanda bahwa orang mati tidak akan pernah bertemu dengan yang hidup. Pangeran kita mulai merenungkannya. Apakah di kehidupan masa lalunya ada yang meratapi kematiannya atau apakah waktu berputar kembali sebelum itu terjadi? Mungkin ia adalah orang mati yang telah kehilangan jalannya sendiri. Seseorang berterima kasih padanya karena berhenti sebagai tanda hormat. Sekarang ia bisa melanjutkan. Kembali ke atas kudanya, ia menarik kerudung dari wajahnya dan berkata ia akan memanjatkan doa untuk jiwa itu. Dan pria yang menghentikannya menyadari wajahnya. Rekan-rekan pria itu melihat ia teralihkan dan bertanya mengapa. Pria itu berkata ia akan mengingat wajah Pangeran Secretia dengan sangat baik karena itulah yang terjadi dalam kehidupan masa lalunya. Menjawab rekan-rekannya, ia berkata anak muda itu tampak seperti orang yang baik. Dalam perjalanannya, kalian melihat beberapa tanda dengan nama Sispanian dan berpikir itu agak berlebihan, terutama karena tanda terakhir terlihat seperti bar. Cerita dari kehidupan masa lalunya tentang kota itu ternyata benar, tentang para pengikut Sispanian. Seorang pria botak akan membawa pangeran kita ke suatu tempat yang lebih pribadi, tetapi kalian berkata bukan ke sana tujuan yang ia inginkan. Ia ingin ke lantai 4 bangunan itu. Pria botak itu segera terkejut dan dengan cepat menawarkan untuk menunjukkan jalan. Kalian sekarang berada di aula kosong. Ia melihat objek kecil tergantung di dinding. Saat ia bersama Elang Putih, ia hanya meminta satu informasi. Di mana bisnis ilegal terjadi di Chios. Setelah ia memicu objek aneh itu, pintu rahasia terbuka di dinding. Ada tangga menuju ke bawah tanah di mana pangeran kita akan mengumpulkan informasi lebih banyak. Beberapa orang sedang berjudi di bawah sana, tetapi bukan itu yang ia cari. Jauh di dalam, pertarungan ilegal terjadi. Orang-orang bersorak dengan sangat antusias untuk petarung favorit mereka. Pertandingan pertama berakhir. Pemenangnya adalah Stonevace. Sementara tubuh yang kalah diseret pergi, taruhan dibayarkan. Bau darah memenuhi tempat itu. Disitulah orang biasa membuang kemanusiaan mereka demi kebrutalan. Bagi pangeran kita, itu menjijikan dan menyedihkan. Ia didekati untuk membayar biaya masuk. Pada saat itu, kalian menyadari seorang gadis berambut perak. Tampaknya ia bisu, dan ia mencoba menuntunnya kemana ia harus pergi selanjutnya. Ia menyadari ujung telinganya telah dipotong, dan ia tidak terlihat nyaman dengan pakaian itu. Di leher gadis-gadis itu terdapat alat pelacak, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Gadis bisu itu memberi isyarat lagi, menunjuk ke nomor 27. Tampaknya ia ingin pangeran bertaruh sekarang, jadi ia membaur dengan kerumunan. Sampai ia bisa mendapatkan apa yang ia cari. Aturan di sana sederhana. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda mendapatkan uang dengan cepat. Pangeran kita mendapat keberuntungan kecil. Beberapa pria mulai membicarakannya. Inilah saatnya untuk pertarungan khusus melawan petarung yang belum terkalahkan. Sejauh ini, lawannya adalah seorang pemula.
Inilah orang yang ingin ditemukan Kalion. Seseorang yang dalam kehidupan masa lalunya berkata ia terjebak di tempat di mana ia harus bertarung untuk bertahan hidup sampai saudara perempuannya meninggal. Malam kiri. Namun saat ini, ia masih seorang budak, seorang gladiator, harta karun nyata yang datang untuk dicari Kalion. Tanpa ragu, Kalion bertaruh semua yang ia miliki pada petarung itu, membuat gadis bisu itu terpana. Taruhan berisiko yang membuat para penonton terkejut, berpikir anak itu pasti sudah gila dan mereka tidak salah. Sampai sekarang, Kiri belum memenangkan apapun. Seorang penjudi veteran berkata apa yang dilakukan pangeran kita sangat gegabah. Tidak ada gunanya bertaruh pada seseorang yang belum pernah menang. Namun pangeran kita tidak akan goyah. Ia menyuruh gadis bisu itu memastikan taruhannya diterima. Setelah itu, penjudi veteran melakukan apa yang disarankan hati nuraninya. Memperingatkan si pemula bahwa pertarungan itu akan menjadi pembantaian total. Bahkan di dalam kandang, Kiri menyadari apa yang telah terjadi. Petarung yang belum terkalahkan berkata si penaruh taruhan gila itu akan kehilangan segalanya. Belenggu yang menahan mereka dibuka. Pertarungan baru saja dimulai, dan Kiri sudah dipaksa bertahan dari serangan yang menghancurkan. Setiap blok terasa hampir sama sakitnya dengan terkena pukulan telak. Sang gladiator mendaratkan serangan ke perut Kiri, membuatnya memuntahkan darah karena dampaknya. Sekarang, sang protagonis mulai merasa gugup. Tanpa pedang, ia tahu Kiri tidak terlalu berbahaya, tetapi ia percaya pada potensi petarung yang sengit itu. Serangan satria berambut abu-abu itu tidak cukup cepat. Ia perlahan dihancurkan. Tidak ada yang bisa dilakukan selama pemukulan itu. Serangan terakhir ditujukan ke wajahnya sampai sang protagonis berteriak pada Kiri agar ia tidak mengekspos bahunya selama. Serangan lawan. Sang gladiator mendengarkan, berhasil menghindari serangan yang ditujukan ke tengkoraknya dan menemukan celah yang bagus untuk serangan balik, menghancurkan tulang rusuk si preman. Jika tulang pria itu tidak terbuat dari karet, mereka pasti retak. Kiri berubah menjadi dokter gigi, mencabut gigi tanpa anestesi. Membuat semua orang terkejut, Kiri meraih kemenangan pertamanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Itu seharusnya tidak mungkin. Sementara jeritan putus asa muncul dari orang-orang yang kehilangan uang, Kiri menatap pangeran kita. Kalian tidak bisa menyembunyikan betapa senangnya ia. Kemudian seorang pria botak yang sangat mencurigakan berkata seseorang ingin berbicara dengan pangeran kita dan menyuruhnya ikut. Di ruang pribadi, seseorang berkata pangeran kita punya bakat nyata. Ia mengubah 3 koin menjadi total 6.000 dan itu adalah masalah besar bagi rumah taruhan. Pria itu tidak ingin membayarnya. Kalian pikir mereka akan mengajukan semacam kesepakatan, tetapi mereka bahkan lebih bodoh daripada kelihatannya. Si mafia bertanya apa yang bisa ditawarkan anak itu dalam situasi ini. Sang protagonis berkata jika ia melepas kerudung dari wajahnya, segalanya akan menjadi sangat buruk bagi pria itu. Si mafia meragukan ancaman itu. Inilah saatnya untuk merobek kerudung itu. Secara paksa, tetapi salah satu tangan anak buah si mafia tertembus dengan keras. Hal itu membuat pangeran kita bertanya apa yang terjadi. Ia pikir ia sedang berbicara dengan penjahat berbahaya. Saat itulah mereka menyadari mereka berhadapan dengan seseorang yang benar-benar tidak waras. Menjadi lega, pangeran kita berkata ia tidak tertarik pada uangnya. Ia lebih memilih membawa pulang sang gladiator Kiri. Tetapi si mafia tidak senang tentang itu karena budak itu mulai menghasilkan uang. Namun, dalam hitungan detik, ia menyadari jika ia tidak setuju, segalanya akan menjadi buruk. Ia mulai berpikir akan mudah melihat apa yang bisa dilakukan anak itu dengan menggunakan orang-orangnya. Dengan potongan yang lebih merusak, sang protagonis memperjelas siapa yang berkuasa di sana. Ia berkata ia bersedia mengambil koin-koin itu dan bahkan nyawa pria itu jika ia dikhianati. Inilah saatnya bagi si mafia untuk memutuskan. Setelah serangan aura itu, jawabannya sudah jelas. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera membawa Kiri ke ruangan itu. Apa yang tidak ia ketahui adalah itu semua hanyalah gertakan. Pangeran kita tidak bisa mengulangi serangan itu. Tubuhnya yang lemah tidak akan sanggup menahannya. Seorang preman berkata ada masalah besar. Kiri tidak akan pergi kecuali saudara perempuannya ikut bersamanya. Sang protagonis teringat sisa ceritanya. Ksatrianya telah kehilangan sesuatu yang berharga di tempat itu. Kalion mulai menunjukkan ia menjadi tidak sabar. Hal itu membuat si mafia bergerak lebih cepat, mengatakan semuanya akan disiapkan agar mereka bisa pergi secepat mungkin.
Namun pangeran kita mengulurkan tangannya dengan cara yang mengancam. Ia ingin biaya masuknya kembali, jumlah yang ia bayarkan untuk masuk. Sekarang setelah mereka kembali ke gang gelap, Kiri sedikit khawatir. Secara kebetulan, saudara perempuannya adalah gadis bisu itu. Mereka berterima kasih kepada sang protagonis atas bantuannya, tetapi mereka tidak mengerti mengapa ia membantu mereka. Kalian menyerahkan jubahnya kepada gadis itu dan menyuruh mereka untuk tidak terlalu curiga karena ia tidak punya niat buruk. Saat itulah wajahnya dikenali, wajah pangeran. Ketiga, Kiri meminta maaf karena telah mencurigai seseorang yang begitu penting. Pangeran kita menyuruhnya untuk tidak menundukkan kepalanya seperti itu karena mereka tidak perlu melakukan hal itu di hadapannya. Saudara-saudara itu memiliki darah peri. Mereka adalah hibrida dan hidup mereka sudah terkutuk. Mengambil kesempatan itu, pangeran kita berkata bahwa mengekspos bahu seperti itu adalah sesuatu yang sering dilakukan pemula dalam Anggar. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Kiri ingin menjadi seorang satria? Anak muda itu berkata ia ingin menjadi pedang yang bisa melindungi semua yang ia sayangi, bukan satria. Sang protagonis berkata langkah pertama adalah bekerja sebagai perisainya. Jika ia ingin terus menempuh jalan itu, ia harus mencarinya, dan ia memberikan pedang kepada anak muda itu. Kiri masih tidak tahu mengapa ia diberi sesuatu yang begitu penting. Kalian tersenyum, berkata ia butuh pedang yang bagus. Inilah saatnya baginya untuk membalas semua yang ia terima di kehidupan masa lalunya. Ellen sedang meninjau kejadian-kejadian terbaru dan bagaimana pangeran kita menyelamatkan nyawa baron itu. Sang pangeran tahu lampu gantung akan jatuh. Pangeran kita pergi menemui gurunya. Ellen bertanya apakah ia mendapat masalah karena beberapa pakaiannya hilang. Anak muda itu berkata sesuatu. Telah terjadi, tetapi itu bukan perkelahian. Gurunya mengerti itu pasti tugas yang sulit. Kalian mengakui hari itu sangat panjang. Ia menemukan kesatrianya dan memasang jebakan untuk menemukan siapapun yang meracuninya. Meski begitu, ia masih sangat cemas. Mungkin karena ia melakukan terlalu banyak dalam waktu yang terlalu singkat. Dengan bantuan sihir, Ellen mulai menuangkan teh. Pangeran kita berkata akhirnya tempat itu terlihat seperti kantor penyihir. Gurunya bertanya apakah ia mengharapkan sup misterius yang terbuat dari daging monster. Dan sejujurnya, kalian mengharapkan sesuatu yang lebih mengesankan. Ruangannya sangat biasa dan belati tanpa sarung itu adalah hiasan yang aneh. Namun anak itu dengan cepat menyadari alat macam apa itu. Ellen bertanya apakah sang pangeran tahu mengapa benda itu ada di sana karena seharusnya tidak berada di kamarnya. Dengan gerakan jari yang sederhana, belati itu mulai bergerak, mengarah langsung ke pangeran kita. Sedikit darah mengenai lantai. Ellen menyadari bahwa bahkan dengan tubuh yang rusak, pangeran kita masih memiliki refleks yang baik. Ia membela diri, tetapi ia terlalu memaksakan diri. Itu adalah alat sihir buatan Sispanian. Itu meniru senjata tersembunyi lawan. Pada dasarnya, itu adalah peringatan. Pangeran kita menyadari serangan itu hanyalah gertakan. Ellen mengonfirmasi dengan matanya sendiri bahwa selain tahu cara menggunakan pedang, anak itu bisa menggunakan aura. Sejak pertama kali melihatnya, ia yakin pertemuan mereka aneh, tetapi hal-hal yang lebih absurd terus terjadi. Anak itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pikir mereka ketahui tentang dirinya. Saat ia tahu ia diracuni, bukannya takut, ia dipenuhi amarah. Dan setelah insiden dengan Baron, inilah saatnya untuk memberitahu gurunya yang sebenarnya. Ellen menggunakan sihir penyembuhan pada tubuh anak itu. Gurunya mungkin sudah mencurigai identitasnya, tetapi kemungkinan besar ia mencoba untuk mempercayainya. Jadi, sang protagonis berkata ia bukan Kalion. Nama aslinya adalah Baron Secrecia. Ya Tuhan, saya tidak menyangka ia akan mengungkapkan itu bahwa ia melanggar aturan nomor 1 dari setiap cerita regresor. Sekarang, mereka berdua berbicara lebih banyak tentang artefak yang disebut sumbu waktu. Tampaknya Kalion yang asli benar-benar tidak hidup lagi. Sang profesor percaya sang protagonis tidak yakin. Ia masih merasakan kehadiran orang lain. Ia belum yakin sebelumnya karena itu sangat membingungkan. Ellen teringat pertama kali mereka bertemu. Pangeran kita berkata iya. Ellen ingin tahu apa yang diinginkan Calian melampaui tahta kerajaan. Calian mengungkapkan bahwa dia ingin menghentikan terjadinya perang. Dia tidak tahu mengapa Pance mengejar poros waktu, tapi jika akar masalahnya tetap ada, sejarah akan terulang kembali. Ellen bertanya apakah motivasi muridnya itu berasal dari dirinya sendiri atau karena saudaranya, Chase. Mereka harus mencari tahu.
hal tersebut. Chase adalah satu-satunya pewaris kerajaan lain, dan nama Baron tidak ada dalam realitas ini. Informasi itu mengejutkan sang pemuda. Dia tidak menyangka bahwa dirinya tidak akan eksis di lini masa ini atau dimanapun. Sebuah pemikiran konyol karena dia ada di sini sekarang. Meski begitu, dia jatuh dalam krisis eksistensial, merasa ada yang salah, mungkin karena kekuatan dari artefak tersebut. Kini, dia mencoba memahami mengapa dia berada di tubuh ini, karena dia merasakan kehadiran Calian yang lama perlahan memudar. Sang protagonis bahkan bertanya-tanya apakah ada orang lain yang memasuki tubuh yang dulunya milik Baron, dan dia menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada dua versi dirinya di tempat yang sama, jadi dia pasti telah mengambil alih tubuh Calian yang asli. Gurunya berkata bahwa Chase sudah bersiap untuk naik tahta. Masa depan dari realitas ini mulai berubah. Pangeran ketiga Kyus tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal itu sekarang karena Chase akan menjalani ceritanya sendiri. Baron menyadari bahwa dia tidak boleh terpaku pada masa lalu lagi. Dia memahami kekhawatiran gurunya, namun dia akan memperjelas satu hal, ketakutan gurunya tidak akan menjadi nyata. Karena saat dia terbangun di negeri ini, dia telah membuang segala hal yang menjadikannya Baron sepenuhnya. Kata-kata yang begitu berat itu membuat Ellen terpaku. Sang protagonis kemudian bertanya apakah gurunya baik-baik saja. Setelah mendengar semua itu, Ellen, meski merasa bingung, tetap tidak mengerti kekhawatiran muridnya. Sejak awal, dia telah menjalin aliansi dengan satu orang, yaitu pemuda itu. Di luar, Calian bertanya apakah gurunya sudah tahu tentang poros waktu. Dari reaksinya, sepertinya dia mengetahui sesuatu. Ellen berkata bahwa sesuatu telah terjadi tahun lalu. Chase menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya. Yang dia tahu hanyalah bahwa artefak itu tidak dibuat oleh manusia. Dan sebulan yang lalu, dia baru tahu bahwa artefak itu telah lenyap dari kerajaan, kemungkinan pada hari regresi sang pemuda. Informasi itu sedikit menakutkan bagi Calian. Dia tidak tahu mengapa artefak itu mungkin menghilang, tapi itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab sekarang. Namun, ada seseorang yang mungkin memiliki jawabannya, seseorang yang akan segera ditemui sang pangeran. Ellen menunjuk ke patung Sepanian, dan sang pemuda menyadari upacara kedewasaannya akan segera tiba. Rosalita adalah nama acara di mana anggota keluarga kerajaan harus menemukan sarang kosong Sepanian dan di dalamnya mereka harus berbicara dengan wasiatnya. Namun untuk melakukan itu, kau harus sampai di sana dalam keadaan hidup, yang berarti dia harus mencari tahu siapa yang mencoba meracuninya. Cole percaya bahwa hal ini saja seharusnya sudah menuntun pada tertangkapnya seseorang. Kembali di kamarnya, dia memeriksa tanaman itu. Meski pelayannya merasa khawatir, semuanya berjalan tepat seperti rencana sang protagonis. Kini saatnya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Saat menuju teras, pelayan bertanya mengapa mereka harus keluar ke sana karena cuaca di luar sangat dingin. Bunga yang diterimanya sebagai hadiah itu, saat mati, serbuk sarinya akan menyebar di udara dan sangat sedikit orang yang tahu tentang sifat tersebut. Teh itu dituangkan di tempat yang bisa dilihat semua orang. Calian mengamati reaksi semua orang dengan saksama. Itu adalah racun yang mematikan. Hampir tidak ada orang yang bisa selamat darinya, dan tanaman itu seharusnya sudah mati. Namun, tanaman itu tampak sangat sehat, seolah-olah seseorang telah menukar spesimennya. Akhirnya, sang pelayan mengerti apa yang sedang terjadi. Serbuk sari dari tanaman itu melayang di udara, meninggalkan jejak yang menunjukkan di mana tanaman asli mungkin disembunyikan. Jejak itu mengarah lurus ke Istana Hesia, tempat di mana secara kebetulan ratu kerajaan itu tinggal. Sang protagonis menatap hujan yang jatuh melalui jendela. Sang pelayan mendekat perlahan. Sang pemuda bertanya apakah dia sudah beristirahat dengan baik, sambil terlihat sangat sehat. Hal itu membuat sang pelayan tertegun karena dia tidak terbiasa disapa seperti itu di pagi hari. Pemuda itu berkata dia telah bangun lebih awal. Itu adalah hal yang benar-benar tidak pernah terdengar bagi sang pelayan, dan sang pemuda terus mengawasi cangkir tehnya. Saat dia minum, dia menyadari rasanya berbeda dari biasanya. Celis telah meningkatkan dosis racunnya. Pemuda itu bertanya apakah ada acara minggu ini dengan para bangsawan. Pelayan memberitahunya akan ada konferensi minggu depan, dan tepat setelah itu, sebuah perjamuan besar. Itulah hari yang sempurna untuk berhenti meminum racun tersebut. Sang protagonis segera meminum penawar racun setelah teh itu, yang membuat pelayannya penasaran. Dia bertanya obat apa itu, dan sang pemuda menjawab itu hanyalah vitamin. Karena tubuhnya semakin lemah, dia harus meminumnya. Kini, sang pelayan terdiam sambil menatap cangkir teh. Seluruh situasi ini membuatnya sangat gelisah. Setelah apa yang terjadi pada presentasi kuda, Pance berhenti datang untuk sarapan.
Bagi sang protagonis, itu adalah hal yang bagus karena menghilangkan hambatan dari jadwalnya. Memanfaatkan kehadiran saudara keduanya di sana, Calian berkata bahwa bunga-bunga akan segera mekar. Keheningan yang mencekam terjadi di antara mereka, dan pemuda pirang itu memutuskan untuk pergi. Lalu sang pelayan bertanya mengapa Calian mengungkit hal itu. Calian berkata dia melihat beberapa mawar saat berjalan, dan itu mengingatkannya bahwa Randall dulu biasa menanam mawar. Tidak ada makna tersembunyi di baliknya. Hari itu, sang protagonis berlatih lebih keras. Kondisi fisiknya terus memburuk, dan dia yakin jika dia berhenti berlatih, tubuhnya akan merosot lebih cepat. Dia masih tidak tahu bagaimana gurunya muncul di sana, tapi gurunya berkata dia telah bicara dengan sang raja. Hal itu membuat sang pemuda mengajukan dua pertanyaan, dia membutuhkan identitas dua orang. Tidak ada yang rumit bagi gurunya. Permintaan kedua adalah untuk menyelidiki beberapa bangsawan yang mungkin terlibat dalam hal ini, terutama keluarga Brisen, yang sudah diduga oleh gurunya. Itu juga tidak sulit, tetapi pemuda itu memberikan banyak perintah kepada gurunya. Calian berkata bahwa racunnya kini bahkan lebih terkonsentrasi sekarang. Dia benar-benar telah menemukan pelakunya. Bahkan sang guru sudah curiga siapa orangnya. Pasti sulit untuk menyembunyikan hal seperti itu dari seorang penyihir agung. Dan karena ini adalah masalah penting, ini adalah situasi yang sempurna bagi Ellen untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Penyihir itu mengira dia akan digunakan sebagai tameng, tetapi sang pemuda tidak menginginkan itu. Dia ingin menggunakannya sebagai senjata. Dia masih ingat kehidupan masa lalunya, dan pasukan iblis putih yang hanya terdiri dari para penyihir. Di masa depan, Cole menginginkan sebuah batalion yang hanya terdiri dari prajurit semacam itu. Sang guru merasa tertarik dan berkata, penyihir bukanlah ksatria, dan mereka sulit untuk dilatih. Namun sang protagonis bersikeras bahwa itu mungkin, yang membuat gurunya berpikir keras. Roma pernah diabaikan ketika dia memiliki ide itu karena orang-orang menganggapnya mustahil. Namun dia berhasil mewujudkannya. Tetap saja, dia meninggal tak lama setelah itu dalam keadaan yang sangat mencurigakan. Korporasi penyihir benar-benar menjadi kekuatan militer yang digunakan oleh Panche. Segalanya akan berbeda sekarang karena keluarga Brisen tidak akan menghalangi sang pemuda dan dia ingin menggunakan teh beracun itu untuk bernegosiasi dengan Ratu Cheese. Ellen ingin tahu bagaimana hal itu akan dipraktikkan. Yang bisa dikatakan pemuda itu hanyalah bahwa segala sesuatunya akan segera terjadi. Jawaban itu samar dan membuat sang guru merasa gelisah. Sambil menarik sesuatu yang tersembunyi di lengan bajunya, sang pemuda berkata itu harus digunakan saat Ratu melakukan kesalahan. Maka negosiasi akan dimulai. Pelayan yang menyusup meningkatkan dosis racun, tetapi Ratu tetap murka. Dia mendengar terlalu banyak rumor dan itu semua membuatnya sangat kesal. Seseorang mendekati mereka berdua, itu adalah putra Ratu yang juga merupakan alat di tangannya. Dia datang untuk memberitahunya agar tidak khawatir, tetapi sang Ratu berkata putranya tidak mampu memutuskan apapun. Meski begitu, dia terus menderita. Panche pergi dengan perasaan tidak berguna. Sang Ratu melihat putranya sendiri lemah dan dia akan membuka jalan baginya untuk menjadi raja di masa depan. Pada hari perayaan di istana, Kiri menyadari adiknya bangun dengan suasana hati yang sangat baik. Dia juga bersemangat tentang apa yang akan terjadi, dan menggunakan bahasa isyarat, dia berkata mereka akan melihat sang pangeran. Gadis itu menyukai sang protagonis dan menantikan pesta hari itu. Calian sedang bersiap dengan pakaian kerajaannya untuk konferensi para bangsawan. Ada 1 jam tersisa sebelum semuanya dimulai, dan sang protagonis memiliki permintaan kepada pelayannya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini, teh yang dikirimkan kepada pangeran terlemah. Pemuda itu akhirnya bertemu dengan sang ratu. Mulai sekarang, segalanya akan berubah. Di luar, pelayan itu sedang berkuda. Dia telah diberi 2 amplop, 1 untuk dikirim ke Ellen dan yang lainnya ke asosiasi penyihir. Pemberhentian pertama haruslah di asosiasi, dan pelayan mulai khawatir karena tuannya pergi ke perjamuan sendirian. Sang pemuda berkata dia akan menanganinya dengan cara ini, menyuruh pelayannya untuk tetap tenang. Namun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sesuatu seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Bahkan saat memikirkan sesuatu yang katastrofik bisa menjadi nyata. Sang pelayan tetap optimis. Di dalam asosiasi penyihir, seorang wanita telah menyiapkan segalanya. Itu adalah informasi dalam jumlah yang sangat besar, kata Arya, presiden asosiasi kota itu. Namun karena hal itu belum terungkap hingga sekarang, itu tampak mencurigakan. Ellen yakin itu adalah hasil dari kekuatan politik. Semakin penasaran,
Arya ingin tahu bagaimana sang pangeran akan menggunakan materi-materi tersebut. Tepat saat itu, sang pelayan tiba di asosiasi, dan ketika dia menemukan Ellen di sana, dia menyadari pekerjaannya menjadi lebih mudah. Dia akhirnya menyerahkan surat-surat yang ditulis oleh sang pemuda. Ellen sudah bersiap untuk melakukan perjalanan, menuju langsung ke tempat perjamuan berlangsung. Pelayan itu berkata dia tidak bisa masuk tanpa undangan. Saat itulah sang penyihir berkata bahwa sang protagonis berisiko tidak akan selamat hingga hari esok. Dalam surat itu, Chalian berkata dia akan melakukan kesepakatan dengan ratu, dengan menggunakan nyawanya sendiri. Jika terjadi kesalahan, Ellen harus memperbaikinya. Tepat 1 jam sebelumnya, negosiasi telah dimulai. Chalian memberitahu ratu bahwa mereka harus jujur. Ratu setuju, tetapi tidak percaya ada yang akan berubah. Menghadapi rasa percaya dirinya yang berlebihan, Chalian menyuruhnya untuk menjaga sopan santun. Mengira sang pemuda hanya ingin berdebat, ratu berdiri. Dia merasa kecewa karena mengira dia akan terhibur selama beberapa menit. Sebelum dia pergi, Chalian berkata dia tahu tentang teh beracun itu. Dia memintanya untuk berhenti disajikan, menyebutnya menjijikan. Terkejut karena dituduh, ratu berkata dia tidak tahu apa yang dibicarakan pemuda itu. Mengharapkan jawaban itu, sang pemuda datang dengan persiapan agar ratu tidak melakukannya lagi di masa depan. Dia membawa sebuah wadah kecil. Di dalamnya terdapat racun yang menghentikan jantung untuk beberapa saat. Racun itu tidak bereaksi terhadap perak dan tidak dapat dideteksi oleh sihir. Karena sang pemuda memiliki kekuatan berkah, jantungnya tidak akan terpengaruh olehnya, tetapi itu pun ada batasnya. Racun itu perlu menyebar ke seluruh tubuhnya. Pertanyaan pertama yang diajukan sang protagonis adalah, siapa yang akan mereka curigai terlebih dahulu? Ratu mulai tersenyum seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia berkata segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai keinginan sang pemuda karena ini bukan pertama kalinya baginya. Dia bahkan berkata dialah yang merenggut nyawa ibu sang protagonis. Hal itu membuat sang pemuda murka, dan dia bertanya apa yang harus dia lakukan dengan teh itu. Ratu menyarankan agar dia meminumnya. Semua. Saat dia meminum isi cangkir itu, sang pemuda berkata kata-katanya akan dianggap sebagai penolakan. Hal itu membuat sang wanita tersenyum, yakin tidak akan ada yang mencurigainya karena raja sekalipun tidak bisa mengendalikannya. Cis percaya tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan di kerajaan itu. Begitulah cara dia mendapatkan tahta. Yang harus dia lakukan hanyalah menyingkirkan hambatan di jalannya. Namun masih ada satu hal yang belum dia capai. Dan dia sedang berupaya untuk mewujudkannya. Sang protagonis mulai batuk hebat setelah menelan racun tersebut hingga tubuhnya ambruk ke lantai, sangat lemah. Sang raja dan saudara-saudaranya panik melihat pemuda itu. Saat mereka memanggil penyembuh, sang ratu tersenyum melihat pemandangan itu. Kekacauan pecah di perjamuan. Orang-orang mengira seseorang telah mencoba meracuni sang pangeran, meskipun itu hal yang mungkin terjadi. Tidak ada yang bisa mengatakannya dengan pasti. Para bangsawan terdiam, menimbulkan kecurigaan di ruangan itu bisa berakibat fatal. Cis merasa terkesan dengan kekuatannya sendiri. Tidak ada yang berani mengatakan dia bersalah atas apapun. Sang raja bergegas menghampiri pemuda itu dengan putus asa. Sambil mengangkatnya ke pelukannya, dia memohon agar putranya tetap terjaga. Pemuda itu mencoba berbicara dengan susah payah. Itu membuat sang raja teringat mendiang istrinya dan janji terakhir yang dibuatnya. Bahwa dia akan menjaga putra mereka. Sebuah kenangan yang tidak akan pernah dilupakan. Cis, meskipun ada keributan itu, mengumumkan bahwa dia akan kembali ke istananya sendiri. Dengan geram, sang raja bertanya apakah dia terlibat. Meneriakkan namanya cukup keras untuk didengar semua orang. Semua orang di perjamuan terdiam. Ratu tidak mempercayainya. Kini para bangsawan benar-benar mulai mempertimbangkan bahwa sesuatu telah terjadi. Sambil menyembunyikan wajahnya di balik kipas, dia berkata tidak mengerti tuduhan itu dan mengklaim pemuda itu memang selalu sakit. Hal itu hanya membuat sang raja semakin marah karena itulah yang dia katakan ketika sang ratu meninggal. Ketika dia mengumpulkan semua ksatria kerajaan, adegan yang sama terulang bertahun-tahun kemudian. Sayas memanfaatkan fakta bahwa sang protagonis adalah anak yang sangat penyakitan. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa ada orang lain yang hadir saat sarapan, sang pangeran kedua. Mendengar tuduhannya, raja menyuruhnya diam, tetapi dia tidak tahu malu dan tahu bagaimana harus berakting. Dia berkata bahwa dia mengkhawatirkan anak-anak raja.
Dia mengatakannya seolah-olah dia adalah sosok ibu bagi sang pemuda, yang semakin menyinggung perasaan raja. Lalu seseorang yang tidak terduga angkat bicara. Pance berkata, saudaranya baik-baik saja dan dia tidak pernah merasa ada yang salah dengan kesehatannya. Dia bahkan ingat sang protagonis biasa memberitahu mereka bahwa tidak ada yang salah dengannya. Akhirnya, pendeta tiba untuk memeriksa pemuda itu. Setelah dipermalukan oleh putranya sendiri, Celis meninggalkan perjamuan. Menggunakan sihir penyembuhan, pendeta mencoba melakukan sesuatu, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah penghalang sihir yang dibuat oleh guru sang pemuda. Sepertinya dia telah tiba di saat yang krusial malam itu. Menurut Ellen, hal itu akan membunuh sang pemuda. Raja menjadi semakin ketakutan karena putranya membutuhkan perawatan mendesak. Kemudian mereka diberitahu bahwa sang pemuda memiliki lingkaran sihir di jantungnya yang dikombinasikan dengan kekuatan suci. Dia akan mati tanpa ada pilihan yang memungkinkan. Raja menjadi semakin putus asa. Ellen